warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Izinkan saya pagi ini menitipkan ilmu pertama. Ikuti setelah saya. Malam yaskurna lam yaskurna. Nabi kita berpesan, barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dipandang oleh Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Tuhan. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang membantu, yang memudahkan, yang mengizinkan, yang memfasilitasi acara pagi ini terselenggara, baik panitianya maupun DKM masjidnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan siapapun orang-orang itu, mudah-mudahan Allah catat setiap kedip mata, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kakinya dicatat nilainya jihad di sisi Allah. Amin ya rabbal. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Mohon maaf, tadi ketika saya jadi imam, selesai sholat, saya langsung persingkat. Saya tutup dengan Al-Fatihah dan saya tutup dengan doa. Harapannya apa? Biar kita lebih panjang waktu majelis ilmunya. Zikir sunnahnya saya tiadakan tadi. Mohon maaf kalau menuntut ilmu hukumnya wajib. Zikir itu hanya sunnah. Dalam ilmu kita diajarkan tadbirul aham alam muhim, dahulukan dulu yang lebih penting di atas yang penting. Alhamdulillah, zikir besok masih bisa diulang, tapi majelis ilmu belum tentu bisa dikerjakan lagi. Beramal butuh ilmu. Jangan sibuk beramal tapi ilmu. Banyak orang-orang diberikan Allah kekuatan, bisa melakukan apapun, tapi tidak diiringi dengan ilmu. Bapak Ibu, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini, Allah tolongkan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah. Apa doa yang sering Nabi minta kepada Allah? Allahumma barik li ummati fi bukunya. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita tergolong orang-orang yang diberkahi Allah. Apa yang dimaksud dengan barokah? Dia datun bil khair.
Keberkahan itu ketika dia menempel dengan apapun, membuat sesuatu yang dia tempel kebaikannya terus berkembang dan bertambah-tambah. Saya kasih contoh, kalau berkah nempel dalam umur kita, maka dia akan tampil menjadi hamba, makin tua, makin taat ibadah. Dia akan jadi orang yang pernah disebut Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, dia saja, dia adalah manusia yang ketika bertambah umurnya makin bagus amalnya. Makin tua, makin jadi dekat dengan Allah, jadi dekat dengan Rasulullah, jadi manfaat untuk orang-orang lain di sekitarnya. Bukan makin tua lagi, makin tua makin menjadi. Kalau dulu zaman saya masih kecil, sering saya nampak nenek-nenek orang tua megang tasbih berpikir. Zaman sekarang sudah jarang semacam itu. Nenek-nenek di Jakarta pada pegang handphone, bukan main bikin, main tiktokan. Lalu jangan dia masuk dan betul? Kalau seandainya baukan itu menempel pada rumah tangga kita, maka rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sering kita singkat dengan sebutan apa? Mulai hari ini jangan pakai lagi, karena luarnya tidak ada arti. Ada artinya, sakinah. Mana ada maknanya, mawaddah. Uang itu hanya burung apa? Burung menyambung, artinya cuma dan. Semoga kamu jadi sakinah, mawaddah, dan rahmatnya tidak dapat, makanya rumah tangganya jauh dari rahmat. Pada rahmat itu inti tadi. Rahmat itu inti dari semuanya. Ketika seseorang bisa mendapatkan satu rahmat Tuhan saja, maka sebanyak apapun problema hidupnya akan selesai. Sebesar apapun dosanya akan hilang. Mana mungkin kalau rahmat itu segala-galanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatmu lebih dahsyat dari murka dan amarah. Saking dahsyatnya level rahmat, dia bisa menyangkut semua aspek kehidupan. Makanya Nabi diturunkan pakai level itu. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat itu dahsyat. Ini menjadi tempat. Saya buktikan kalau seseorang sebanyak apapun dosanya, ketika bisa mencuri satu rahmat Tuhan saja, maka dia akan mudah diampuni. Dan mana tengah malam banyak dosa. Pelaku itu dosanya bukan cuma zina. Sebelum berzina, di awal tentang petenteng buka aurat, dosa. Kalau dia nggak buka aurat, tidak ada peminatnya. Setelah dia buka aurat, sebelum dia berzina, dia melakukan dosa yang kedua, minum dulu khamr yang ada reaksi. Baru zina, rentetan dosa ini setelah Allah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bisa mencuri satu rahmat Allah. Lewat apa kebaikannya? Hanya memberi seteguk air kepada anjing. Makanya kabiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kata Nabi, kalian meremehkan kebaikan apapun. Bukanlah kalian benar meremehkan kebaikan apapun karena duduk di majelis ilmu. Sayang sekali sudah berada di dalam malah keluar. Kemerdekaan kepada tahayul yang sudah di dalam malah keluar. Bilang, "Idza ma'atul biryatil jannah fartahu." Wahai para
tentang taman surga. Nabi menjawab majelis ilmu dan majelis zikir. Betul? Kalau sahabat saja yang pernah melihat Nabi, yang misalnya lebih tinggi dari kita, disuruh Nabi duduk di majelis ilmu, lah kita sahabat bukan, tapi ini setan. Ini tadi sholat Allah. Padahal saya melihat tadi ada beberapa teman-teman yang keluar, tapi nampaknya mazhab mereka tidak sama dengan mazhab kita. Dari ciri-ciri penampilannya mazhabnya sudah beda dengan kita. Mazhab Wahabi dan Salaf. Nampak beberapa orang. Saya bisa menyadari karena memang kesalahan dari gurunya. Gurunya seringkali mengajarkan kepada pengikut Wahabi, kalau kalian lagi dimanapun, jangan duduk dan jangan dengerin tausiah ustaz-ustaz. Belum mendengar manfaat dari ustaz dan kiai siapapun, sudah ngajarin suudzon kepada jamaah. Makanya Wahabi dan Salafi itu pemikirannya selalu dangkal dan terpisah. Mengartikan dalil hanya secara tekstual. Merasa eksklusif kayak dia paling mulia. Bapak Ibu jangan pernah merasa paling mulia di muka bumi. Lebih baik kita jadi orang merasa paling banyak dosa di sisi Allah. Dulu ada istri Nabi yang bernama Aisyah. Ibu-ibu kenal Aisyah? Di mana kenalannya? Mulai membahayakan. Kalau mereka kenal Aisyah berarti mereka ini makhluk berbahaya. Istri Nabi yang bernama Aisyah pernah ditanya seseorang, wahai ummul mukminin, masa yang bunuh al-mar'u musyi'an, kapan seseorang itu di mata Allah Tuhannya dia adalah orang yang hina. Kapan seseorang jadi hina? Istri Nabi menjawab, hina yang beruntung annahu muhsinun. Ketika dia sudah mulai merasa dia yang paling soleh, paling hebat, paling kaya, paling semuanya, maka saat itulah awal dari sebuah kehinaan dia dengan Allah. Masih ingat kasus iblis laknat Allah? Iblis itu lebih dulu beribadah kepada Allah baru Adam loh. Iblis itu lebih dulu kenal syurga baru Adam. Kenapa iblis dikeluarkan dari syurga? Karena merasa paling mulia dari Adam. Kenapa iblis diusir dari syurga, dilaknat sampai hari kiamat? Karena merasa paling. Kenapa iblis yang sudah berada di syurga berujung nanti ke neraka selama-lamanya? Karena merasa paling. Apalagi dia belum masuk surga, mencium baunya dia belum, sudah merasa paling hebat, paling sunnah. Saya nampak tadi, dan saya sudah paham cara mereka mendidik jamaahnya salah. Diajarkan kebencian kepada yang berbeda pandangan. Padahal kami dulu diajari guru-guru saya. Guru saya dari Mesir, dari Madinah, dari Mekah, dari Kuwait, dari Yaman. Kami diajarkan apa? Anak-anakku untuk makana wala tantur manqal. Wahai anak-anakku, dengarkan omongannya, ambil kebaikannya, jangan lihat siapa yang ngomongnya. Mau yang ngomong itu orang kafir sekalipun. Kalau ucapannya benar, ambil kebenarannya. Tapi jangan lihat siapa yang ngomong. Mau dari mulut anak kecil sekalipun, kalau ada baiknya dan benarnya, ambil, jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi mereka dididik, jangan dengerin ceramah-ceramah Ustaz Wahabi. Jangan dengan ustaz-ustaz hadis. Jangan dulu di majelis bersama mereka ahlinya. La haula wa la quwwata illa billah. Mereka sendiri yang akhirnya mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering merasakan hal-hal yang kadang-kadang kasihan saya merasakan. Salah dari guru. Dikit-dikit bid'ah. Betul? Saya kasih contoh aja. Kalau saya mau memanfaatkan mereka dengan sangat mudah. Ya,
orang-orang Wahabi kalau sholat kadang-kadang kalau sholat dari sujud mau berdiri suka berdiri. Enggak. Halo? Sering lihat kan? Masih muda kadang-kadang orang. Betul. Nanti kasih tahu sama mereka itu. Tanya mereka, Mas, boleh yang mengamalkan hadis yang boleh? Pasti akan mereka tidak boleh. Ngamalin hadis boleh itu tidak boleh. Termasuk amalia di Syawal, itu hadisnya boleh. Tidak boleh diamalkan. Di satu sisi yang menyerang kita karena kita sering mengamalkan hadis boleh. Termasuk jamaah tabligh. Semua hadisnya dianggap boleh. Amalia. Sementara mereka sendiri mengamalkan hadis boleh dan batil. Saya sudah cek hadis itu baik yang Nabi berdiri pasti akan menggempang seperti sedang mengandung kopi. Adil, namanya adil. Itu baik. Oke, bukankah mereka sering menjual produk sunnahnya? Kami tidak akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Betul? Betul? Ini pembodohan. Silakan antum cek di hadis apapun. Nabi sholat dalam kondisi begitu, itu tidak dalam usia waktu muda, itu sudah lanjut usia. Sementara dia baik seolah-olah sempurna, masih muda kan perintahnya begitu. Itu benar. Nabi tidak pernah begitu. Itu Nabi usianya sudah lanjut. Yang namanya orang kalau sudah masuk usia ada batasan tenaga, betul nggak? Dan diperkirakan usia 60 tahunan, makanya Nabi pasti itu, tapi nggak sering-sering amanah. Kamu tiap kali sholat pakai begitu, usia aku masih muda, kamu belum menyesatkan. Tapi tahu dia begitu, betul? Jelas. Adalah betul sholat subuh pagi bulan dia bimang. Termasuk si ustaz yang 3 orang sudah meninggal itu. Yang itu sering ketemu saya. Kalau ketemu saya di Mekah kabur. Sama kiranya, kalau ketemu saya apa yang berpapasan, yang kabur. Sementara yang lainnya seperti Khalid Rasulullah, si Subhan, ketemu saya di menegur saya dan mengejar dan dia sangat. Saya orangnya tidak akan pernah memulai, tapi dia nanti mulai. Saya keluarkan rumah dari dan saya kasihkan masa takut debat mereka. Kalau ada di sini susah yang waktu Wahabinya, saya kasih nomor saya, apa perbuatan saya hadiskan jawaban buku halaman dan dalil-dalil cara mematahkan pendapat Wahabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita doakan mudah-mudahan Wahabi. Dulu namanya ngaku-ngaku Wahabi bangsa, sekarang dia malu. Dulu dia malu orang. Dia bilang apa? Begitu dibongkar oleh ulama dunia bahwa dia sesat. Apa kesesatannya membuat Nabi jadi tidak? Zaman Nabi ada. Kemudian mengatakan hanya ibu Nabi di neraka. Allah, hanya kelompok ini yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Seluruh dunia masa tidak ada. Kalau ayah ibu Nabi dianggap di neraka, berarti Nabi lahir dari rahim orang kafir. Karena tidak dong. Betul? Terus belum lagi perbuatan yang mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Siapa yang mengkafirkan orang pada dia kafir. Dibongkar perbuatannya, dia tak berani pakai orang Wahabi lagi dan nama apa namanya? Salafi. Dibongkar lagi kesalahannya oleh ulama ini. Salafi ini artinya salafi. Wahabi itu mewawasan dikit-dikit bid'ah. Sekarang apa jualan mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Kayak dia sendiri yang paling mudah. Betul. Lingkungan itu pun perubahan nama menunjukkan bid'ah yang ada. Betul nggak? Makanya ada lagi dia begini. Kalau nggak dibetul nggak mau. Betul? Orang yang assalamualaikum, padahal imam dia sendiri, angkaunya Wahabi, saya temukan dalam buku menjelaskan salaman ketika masuk ke masjid. Kalau Anda sholat sunnah, itu hukumnya sunnah.
Anda sholat sunat di masjid, Assalamualaikum sholat itu hukumnya sunat. Sunat. Tapi kalau Anda sholat wajib, tapi kalau Anda tidak zikir langsung salaman, itu hukumnya cuma makruh. Makruh itu dilakukan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Ini hukumnya ulama nomor satu hatinya bilang makruh. Ini ada ustaz yang beberapa tahun belajar di Madinah dia bilang haram. Ini sedikit saja. Baru sahabat sedikit. Tapi tetap kita doakan mudah-mudahan wahab ini diberikan hidayah oleh Allah. Ya Allah. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang kedua kepada yang jadi sponsor membantu perjalanan dakwah kita pagi ini. Yang menghadirkan saya bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur, bukan orang paling kaya di Kalpari. Yang menghadirkan saya, mereka adalah anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi video singkatnya sudah kita saksikan bersama-sama. Berawal dari anak muda dari Riau, mengajak anak muda dari Padang, Palembang, Medan, Kalimantan, membangun sebuah kelompok berjihad di jalan Allah, ingin menyenangkan Rasulullah lewat program-program dahsyat. Apa saja programnya? Di antaranya, kalau dulu Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah AMD, Abri Masuk Desa, anak-anak muda ini bertahun-tahun sudah membuat program namanya UMD, Ustaz Masuk Desa. Semua biaya menghadirkan ustaznya dari pesawat terbang ustaz dan rombongan, hotel, makan minum, mobil antar jemput ulamanya yang bayar mereka. Termasuk acara subuh. Tanya di KM Masjid, Rupiah tidak diminta syarat apapun untuk menerima kedatangan saya. Saya pagi ini dihadirkan di sini gratisan buat semua jamaah. Rugi betul yang tidak memanfaatkan keberadaan saya selama saya ada di kota ini. Rugi betul yang tidak mau datang hari ini. Rugi betul yang jadi kabur dari masjid ini. Rugi betul. Belum tentu sejarah ini akan terulang dua kali. Kalau IKN ini mau mengundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Yang ketiga, keberangkatan rombongannya dari Jakarta mahal, hotel, mobil, dan lain sebagainya. Mengundang saya pribadi, kirim undangan ke kantor manajemen. Masuk hari ini, tahun depan baru diaktifkan. Itu pun paling cepat. Tapi hari ini BKN tidak usah repot-repot, tidak usah ke Jakarta, tidak usah ke bagian yang dihadirkan oleh anak muda itu. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oh, saya panggilkan salah seorang dari mereka, Ustaz Fadli Al-Kampani. Mereka inilah yang menghadirkan saya. Saya sering dibawa mereka keliling Indonesia. Kadang-kadang dikirim berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah, kalau istilahnya masa urus. Saya dibawa urus sama dia, kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Kenapa orang lepas ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Semua biaya yang nanggung mereka, silakan cari di luar sana. Ada nggak di anak-anak muda, masa mudanya sudah dikirim urusan dakwah, menyenangkan Rasulullah lewat program-program syiar. Anak-anak kita ini kebanyakan masa mudanya duduk di pinggir jalan, itu mobil lewat.
merokok, narkoba, rebut-rebutan, geng motor, main slot, tawuran. Jangankan berguna bagi agama Allah, bagi bangsanya nggak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, ada anak-anak muda, masa mudanya mau dihabiskan untuk urusan dakwah. Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih buat mereka. Tapi pesan saya, jangan pernah membiarkan orang-orang baik masuk ke kampungmu, berbuat kebaikan, kita cuma jadi penonton. Allah hadirkan orang baik ini di depan mata. Sebenarnya Allah sedang menunggu kita. Mau nggak ikut andil dalam kebaikan ini? Mau nggak masing-masing mengamalkan ayat insan suruh mayan surkum maisabit agamamu? Kata Allah, jika kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas mukamu ini. Nggak usah ngasih saya 1 rupiah pun nggak usah. Hari ini saya betul-betul dihadirkan mereka gratis buat semuanya. Cukup Bapak Ibu kasih bantu agama Allah. Dan sadarlah, kita ini lebih banyak terima daripada kasih kepada Allah. Bapak Ibu, ada kalimat yang gampang dibaca, sulit diamalkan. Apa kalimat itu? Terima kasih, gampang dibaca, susah diamalkan. 2 kata terima selalu di setelahnya kata kasih. Kita ini lebih banyak apa? Terima dari Tuhan. Kita ini kasih di dalam Tuhan. Padahal janji dalam Quran, manja bil hasanah walahu asyru amsalihah. Kata Allah, kalau 1 yang kamu kasih, 10 yang kamu terima gantinya. Tidak ada ceritanya orang rajin sedekah tidak duit lagi. Yang ada mati dengan sedekahnya, panjang umurnya, diangkat penyakitnya, berkah hidupnya, usaha khatimah semua kematian. Maka pagi ini sebelum kita masuk ke inti tausiah, saya ajak Bapak Ibu. Saya dihadirkan di sini gratisan, itu tidak terlepas sedekah, infak terbaik dari jamaah subuh sebelum kota ini. Maka jangan hentikan kebaikan hanya pada kita, jadilah asbab hidayah buat orang-orang setelah kita. Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita bantu anak-anak muda ini, kita semangati, kita dukung, mudah-mudahan berkat infak kita. Ada ustaz-ustaz lain yang dari Jakarta dihadirkan, bukan hanya Al-Habsyi. Ada masjid-masjid lain yang akan dikunjungi, bukan hanya tempat ini. Bapak Ibu, saya pastikan jadilah ahli manfaat, karena ahli manfaat mengalahkan ahli ibadah. Sehebat apapun ahli ibadah itu, sedahsyat apapun ibadahnya, begitu dia meninggal dunia, amalnya langsung terputus. Tapi jika Bapak Ibu tampil menjadi ahli manfaat, walaupun nafas terhenti, selama manfaat kita dinikmati orang lain, pahalanya terus mengalir sampai kiamat nanti. Itulah pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, siapa dia? Dia ahli manfaat untuk manusia lain. Saya mulai dari diri saya, diamkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah pagi ini, niatkan ya Allah lewat sedekahmu hari ini, takdirkan anak cucuku ada yang jadi ulama besar, penghafal Quran, pejuang-pejuang agama nantinya. Kita iringi dengan salam. Sallallahu alaihi Kita doakan mudah-mudahan yang berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak muda ini selain menghadirkan para ulama, para kiai,
para ustaz ke pelosok-pelosok kampung, mereka punya program yang kedua. Apa programnya? One Family, One Al-Quran. Gerakan wakaf Quran untuk Indonesia. Dikumpulkan Quran wakaf di kota ini, hasilnya Quran itu nanti dibagikan juga di kota ini. Dibagikan ke pondok pesantren, rumah-rumah sakit, majelis mengaji. Berkahnya kembali buat kota kita sendiri. Bapak Ibu, demi Allah, saya berani menjamin, demi Allah, apapun yang menempel dengan Al-Quran, apapun yang berjuang bersama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kekhususan dan kemuliaan dari Allah. Baik, kita cek and retake. Bapak Ibu, masih ingat tidak? Malaikat Jibril itu diberikan gelar oleh Allah dengan sebutan Afdolul Malaikat, malaikat yang paling afdol. Kenapa mengalahkan kemuliaan malaikat lainnya? Padahal ada malaikat lain yang badannya lebih besar dari Jibril, Jibril kecil. Tapi kok Jibril yang kecil mengalahkan kemuliaan malaikat yang besar? Apa jawabannya? Karena Jibril menempel dengan Al-Quran. Contoh kedua, Bapak Ibu, dalam setiap tahun ada 12 bulan. Tapi kenapa hanya ada 1 bulan dapat kekhususan dari Allah? Namanya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh diberkahi Allah. Dari awal hari sampai akhir, semuanya sepanjang bulan itu berkah. Kebaikan apapun yang dilakukan di bulan itu, pahalanya tak sama dengan kebaikan di bulan-bulan lain. Kenapa? Karena bulan itu menempel dengan Al-Quran, terpilih dari satu-satunya bulan turunnya Al-Quran. Contoh ketiga, Bapak Ibu, setiap hari ada malamnya, tapi kenapa hanya ada 1 malam? Diberikan gelar oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Kenapa dikhususkan Allah? Karena malam itu menempel dengan Al-Quran, malam yang dipilih turunnya Al-Quran. Contoh keempat, Bapak Ibu semua nabi punya pengikut, punya jamaah, punya umat. Tapi kenapa hanya ada 1 umat dalam Quran diberikan kemuliaan dan kekhususan? Diberikan gelar khairu umat. Umat yang terbaik dari semua umat yang ada. Padahal umat ini kecil ukuran badannya, pendek umurnya, gak kayak umat Nabi Adam, usianya ribuan tahun, Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Ibrahim 900 tahun, umat Nabi Adam tingginya puluhan meter, umat Nabi Ibrahim belasan meter, umat ini cuma paling tinggi, nabinya saja 2 meter. Usia Nabi kita cuma 63. Umat siapa yang mengalahkan umat-umat yang besar? Umat Nabi Muhammad. Kenapa kita yang kecil, umat mengalahkan usianya kita, mengalahkan yang lebih besar dan lebih panjang umurnya? Kenapa? Karena kita ditempel Allah dengan Quran. Allah berkata Quran jadi kitab suci kita. Quran yang memuliakan kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi apapun yang menempel dengan Al-Quran, apapun yang berjuang bersama Quran pasti diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lain. Saya hadirkan hari ini kisah nyata yang terjadi pada santri saya di kota Palembang, Pondok Pesantren Arya. Belasan tahun saya jadi guru mengajar di sana. Kejadiannya lama sudah. Beberapa tahun yang lalu tepat di bulan suci Ramadan. Dan cerita ini akan saya angkat jadi film layar lebar insya Allah. Siapa tahu nanti saya syuting.
Kalau saya syuting di sini, ibu-ibu bisa ikut main di film saya. Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa perannya? Kata sutradara saya jadi jenazah. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, Pak. Pondok pesantren kami yang bernama Arya di kota Palembang mengirim 20 anak didikan masih kecil-kecil ikut lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok mereka naik bis lewat jalur darat angkot. Itu bermacam-macam kepada hotel bis. Ambil jalur darat, jalannya lebih lama kalau selesai kota jam 12 malam. Inisiatif ketua rombongan dan anak didik kami tidak terlalu lama nyampe ke pondok. Mereka memutuskan mengambil jalan pintas menyeberang sungai Musi yang arusnya dalam dan deras. Mereka naik getek. Kalau di sini bahasanya apa? Yang hanya bisa dinaiki oleh manusia, bukan motor, bukan mobil. Kalau bahasa Arabnya namanya markabun. Markab itu perahu yang hanya bisa ditumpangi oleh beberapa orang, namanya markab. Tapi kalau yang bisa ditumpangi manusia, motor, mobil, beda lagi bahasa Arabnya, namanya safina. Makanya ada kitab ini paling rendah namanya Safinatun Najjar, kapal penyelamat. Di sini bahasanya apa? Orang kapal. Kapal. 20 santri kami naik kapal. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Nyampe di tengah sungai, kenapa naik kapal? Karena pondok kami seperti di pinggir sungai juga. Jadi mereka pikir naik kapal bisa langsung ke titik pondok. Begitu nyampe ke tengah sungai, arus deras, kapalnya bocor. Tenggelamlah 20 santri kami ini. Dan dari 20 santri itu hanya ada 17 santri yang bisa berenang. 3 santri lainnya ketahuan tidak bisa berenang dan 3-tiganya tenggelam dalam sungai. Baru ditemukan jasad mereka, jenazah mereka 4 malam 3 hari setelah kejadian. Saya ulangi, 4 malam 3 hari baru ditemukan. Padahal ketiga-tiga korban ini satu anak didik kami hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga hafal 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya menurut dewan jurinya bakal jadi calon juara 1 di bidang masing-masing. Ternyata Allah punya rencana yang lebih indah. 4 malam, 3 hari tenggelam, baru ditemukan jasad mereka di tempat yang berbeda-beda. Apa yang terjadi? Ketika diangkat jasad mereka satu-satu, Masya Allah, Allah tidak ingkar dengan janjinya. Ada keanehan yang terjadi. Apa janji Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang sudah menurunkan Quran, kami yang pasti menjaganya. Ternyata makna lahafidun yang dijaga Allah bukan hanya Quran. Ada tafsir yang lebih luas. Siapa yang akan masuk dalam penjagaan Allah? Satu, yang semangat mau mempelajari Al-Quran dengan segala kesulitan dan keterbatasan, walaupun ngajinya terbata-bata. Bapak Ibu jangan putus asa. Baca Al-Quran terbata-bata, pahalanya lahu ajran. Kata Nabi lebih besar 2 kali lipat dari yang baca Qurannya lancar. Satu, dapat pahala karena dia membaca. Pahala kedua karena dia melawan kesusahan itu. Siapa lagi yang akan masuk ring dijaga Allah? Orang yang ikhlas dan sabar mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, yang mau mengamalkan apa yang menjadi hafalan. Dan yang kelima, yang
Tipe kelimanya agak antik, dia nggak bisa baca Quran, mata sudah rabun. Dia kipas katanya kurban. Telinganya udah nggak jelas, tapi dia punya uang. Akhirnya dia bekerja dengan uangnya, dia bangun gedung, bikin rumah sakit, dia datangkan guru ngaji, dia ngaji, dia habiskan anak-anak belajar Quran, berkat uangnya, hartanya, dia malah bisa mencetak para penghafal Quran. Ini termasuk hati juga, dijaga Allah dengan akhirat. Singkat cerita, Bapak Ibu, begitu diangkat dapat anak didik kami yang 4 malam 3 hari tenggelam, ada keanehan. Bapak Ibu mohon maaf, siapapun yang tenggelam ke dalam sungai, jangan bermalam-malam apalagi berhari-hari, sebentar saja tenggelam. Ada 3 hal yang pasti terjadi pada tubuhnya. Satu, membengkak, karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, membiru, karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang deras dan berbenturan dengan benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ketika tidak sampai kami yang tenggelam itu, tidak ada satupun yang bengkak tubuhnya, tidak ada yang memaaf dan juga tidak ada yang busuk. Bahkan ketiga-tiganya begitu diangkat jasadnya oleh kita, mengeluarkan aroma yang harum semerbak. Baunya harum, mukanya tidak kayak orang tenggelam, wajah mereka seperti orang yang senyum, seperti baru naik mandi, seperti menikmati kematian. Satu hari sebelum tragedi kami tenggelam, pasti 1 hari sebelumnya ada cerita yang serupa. Ada orang tua heboh di Surakarta. Orang tua cantik bunuh diri terjun dari jembatan ASEAN, loncat ke sungai yang sama. Karena dirinya pergi sama mempelai kalian. Gedung sudah dia sewa, undangan sudah dia sebar, catering sudah dia bayar. Sementara mempelai kaliannya kabur meninggalkannya. Wanita cantik ini patah hati, tak siap menahan malu, dia punya diri terjun. Apa yang terjadi? Begitu ditemukan jasadnya, belum nyampe 1 hari, belum genap 1 malam, berubah dari segi bengkak, biru, busuk. Tapi pasti kami harus makan 4 malam, 4 hari, tidak pernah lagi fase mereka. Bahkan yang lebih aneh lagi, menurut Pintar, begitu mereka menyelam mengangkat jenazah anak didik kami, Pintar sampai bersumpah. Demi Allah Habib, 15 tahun saya dan tim saya bekerja mengurusi semua orang yang tenggelam di dunia. 15 tahun kami sering sudah ngangkat jenazah orang tenggelam. Semuanya bengkak, biru, busuk. Ini anak didik ini baru 1 kali ini 15 tahun bukan. Mereka bermalam-malam dan berhari-hari tenggelam, tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, pakaiannya masih menutup auratnya. Mohon maaf ya, orang kalau sudah tenggelam, bajunya melayang, sarungnya hilang, celananya pun hilang. Kadang-kadang ditemukan dalam kondisi telanjang, tapi anak didik ini sarungnya, bajunya masih menutup aurat. Dan yang lebih aneh lagi, di antara ketiga santri itu ada yang paling kecil badannya, paling banyak hafalannya, 30 juz, itu yang meninggal dunia Pak, sambil memeluk Quran di dadanya. Logikanya, orang kalau nggak bisa berenang, detik-detik akan tenggelam. Apa yang dia lakukan? Ada 2. 1, teriak-teriak minta tolong. 2, berusaha membuat beban apapun yang masih membuat dia berat dan pasti membuat dia makin cepat tenggelam. Menurut cerita teman-temannya, detik-detik akan tenggelam, temannya sadar bahwa si anak nggak bisa berenang. Jadi aku pegang Quran, temannya bilang lempar saja Quran. Kamu kan nggak bisa berenang. Quran ini lumayan berat. Kamu lempar Quranmu, biar tak terlalu cepat tenggelam, biar tak berat. Lempar Quran yang tak mau melempar Qurannya. Detik-detik akan meninggal dunia. Menurut cerita temannya, dia sempat memeluk Quran sambil berkata, dia ajak bicara Quran, aku tidak mau berpisah denganmu. Jadilah teman hidup dan matiku ya. Hari ini di dunia aku peluk kau di dadaku. Nanti janji ya, kalau sudah di dalam kubur, untuk aku peluk aku sampai ke surga Allah.
Jadilah sama hidup dan mati Quran. Dia peluk Quran, dia bawa tenggelam ke dalam sungai. 4 malam 3 hari Quran berada dalam pelukannya. Begitu ditemukan jasadnya, dibalikkan, Qurannya tidak basah. Atasnya basah sedikit, dalamnya kering. Aneh kan? Semua berusaha melepaskan Quran dari dadanya. Kami berusaha perlahan-lahan melepaskan Quran yang dipeluknya, kami tidak kuasa. Kalau kami paksakan, Pak, khawatir tangannya anggota tubuhnya lepas. Karena sudah sensitif. Kami biarkan jenazahnya terbalik sambil memeluk Quran dan tersenyum. Baunya harum. Kami telepon ibunya, tinggal di pelosok kampung. Ternyata ibunya seorang wanita janda, soleha, pecinta Al-Quran. Begitu diinformasikan ke ibunya, ibu, alhamdulillah anak ibu jasadnya sudah ditemukan. Bersyukurlah kepada Allah ibu, bersyukurlah kepada Allah. Anak ibu meninggal dunia, masa mau bisa dengan Al-Qurannya, dia masih saja memeluk Quran. Mendengar itu ibunya berlari dari kampungnya, mengambil jasad anaknya yang sedang dikerumuni puluhan ribu pasang mata manusia. Ibunya menangis sambil berkata, membelah lautan manusia. Nah, sampaikan salam rinduku kepada Rasulullah. Nah, sampaikan salam rindu ibu kepada Allah ayahmu. Tunggu ibu dan ayahmu di depan pintu surga. Pakaikan mahkota terbuat dari cahaya di atas kepala kami berdua. Jadilah syafaat buatku dan ayahmu dan semua keluargamu. Nah, aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membiayai hidupmu. Hari ini aku sampaikan demi Allah, aku ridho ya Allah dengan kematian anakku. Aku ridho. Begitu mendengar kata ridho, Quran yang tadinya kami berusaha kami lepaskan tidak bisa. Setelah dengar ridho dari ibunya, keluar Quran tadi seperti lepaskan terjana kami jatuh di tangan ibu. Betul kata Nabi, kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho. Kalau orang tua pun Allah murka. Sabar kalau ibu, aku anak jatuh di genggamannya. Seolah-olah semua kami sedang diperlihatkan Allah SWT sekaligus tuntunan yang menceritakan kisah anak dan soleh dan merindukan bersyukur di tangan ibu yang berhati-hati. Cerita ini nyata dan akan cerita dibilang yang menyebabkan anak-anak kita peraih mati bersama Quran. Lalu saya bocorkan sedikit sudah banyak yang menangis dengan terjadi air mata. Apalagi kalau ini diangkat jadi film dan video. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka dibedakan oleh Allah dengan orang-orang lain yang lebih besar, lebih dewasa, pengalamannya sebesar? Apa yang membuat mereka dibedakan? Yang pertama, maksudnya hadis Nabi ketika Nabi duduk dengan sahabat. Wahai para sahabatku, inna lillahi ahlina minan nas. Kalian tahu nggak sesungguhnya di antara kita manusia ini kata Nabi, nanti ada sekelompok orang yang dianggap Allah sebagai keluarga Allah. Mohon maaf ya Pak, kalau dianggap keluarga oleh Presiden Prabowo pasti dapat proyek MBG. Dianggap keluarga oleh mantan Presiden Jokowi dapat proyek IKN. Betul? Apalagi kita dapat proyek dari keluarga Allah. Tidak mungkin tidak dapat kekhususan, prioritas. Sahabat bertanya Rasul, siapa keluarga Allah? Nabi jawab, ahlul Quran, ahlullah, orang yang cinta dengan Quran, orang yang berjuang hidupnya matinya bersama Quran, orang yang mengamalkan isi Quran, semua mereka, termasuk yang mewakafkan Quran, mereka sudah mendaftarkan jadi keluarga Allah. Wahab kata Nabi, mereka akan diberikan kekhususan oleh Allah yang tidak didapatkan oleh hamba-hamba lainnya. Maka Bapak Ibu masih ada kesempatan. Sudahkah kita mendaftarkan diri kita jadi keluarga Allah? Masih ada kesempatan. Sudahkah kita berjuang bersama Quran selama hidup kita? Hari ini di dunia kita berjuang bersama Quran, besok kita mati Quran dan yang pasti berjuang menyelamatkan kita. Insya Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura
ما نسينا وعلمنا منه ما واجعله لنا حجة يا Bapak Ibu, nanti 2 menit ke depan saya ajak bermuhasabah. Nanti coba tutup mata, bayangkan wajah ayah ibunya, bayangkan semua dosa masa lalu. Bila perlu nanti menangislah sedahsyat-dahsyatnya sambil kita mendengarkan suara musik muhasabah yang insya Allah menyentuh hati. Saya jelaskan dulu, ada musik muhasabah. Jangan kayak Wahabi. Yang haram itu, musik itu, kalau liriknya kita dengar, bikin kita bermaksiat. Kita mendengarkan musik itu, membuat kita lalai dengan tanggung jawab dan buat Tuhan. Tapi kalau tidak, jangan apa. Apalagi itu membakar semangat, seperti lagu kebangsaan. Orang yang dulu pernah pakai musik, betul. Kadang-kadang saya bisa menghakimi. Saya minta nomor infonya, infonya ada musik. Lalu dia ya bisa kami saya itu lebih besar, menyembunyikan yang ada. Dia telah kita Saudi Arabia atau kita yang mengikuti mengharapkan musiknya atau di Saudi Arabia sudah ada konser musik dunia. Ulama yang hebat-hebat, sebenarnya haram bisa hilang ya sama Muhammad Salman. Lagu kebangsaannya pakai musik tidak ada teriak-teriak, betul? Tidak ada paham mereka. Salah memahami dalil, baca dalil seksual, tak tuntas lagi, betul? Sekolahnya itu ada camping, camping itu juga musik. Saya protes, saya bilang ini kita bisa hilangkan, nanti tidak ada disosialisasi dan visual takbir. Itu juga dibina, tidak ada takbir, tidak benar di pasir itu. Betul tak? Bapak Ibu saya mau tanya, nanti kiamat tidak akan memindahkan kecuali didengar suara apa? Hah? Trompet itu musik. Berarti kita mau. Suara sangat ngalah, trompet itu musik termasuk. Betul tak? Betul? Nanti kawan-kawan saya datang lagi kita tunggu sekarang mau bikin buku pikir lagi selesai doang judulnya ada dari Wahabi banyak yang masuk neraka dari Wahabi banyak yang masuk neraka banyak yang masuk neraka dari Wahabi itu termasuk lima mereka dan sangat hanya waktu usaha untuk makan menurut kepala banyak yang wajah ini. Kita mulai muhasabah. Bila perlu nanti menangislah pada syaitan. Karena nanti menjanjikan masa yang menangis di dosa haram dan semua tapi neraka. Lebih baik menangis di dunia selesai daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Kita mulai muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya.
Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan oleh ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kesombongan dan kedolimanmu. Kalau hari ini kau tidak segerakan taubatmu, maka demi Allah, satu tetes air mata ayah ibumu akan mengundang 1000 bencana kesialan dari Allah hadir sepanjang hidup. Maka menangislah kau hari ini, menangislah sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak orang tua kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi orang tua kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menggoreskan muka yang menyakitkan di hatinya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita hartanya. Nanti ketika jenazahnya terbalik di hadapan kita, di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazahnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa yang kau murkai ini. Kami mohon kepadamu ya Ilahi, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus beri beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Kami menyesal karena menyia-nyiakan hidup mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, ampuni mereka, luaskan kubur mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami, kami rindu. Kami menyesal karena menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malah mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malah pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami baru sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, berbicara dengan keduanya. Setelah mereka masuk kubur, kami baru sering ngajak ngomong kuburannya. Kami sadar betapa mahal harga ayah ibu kami ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu
bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia-muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat. Terimalah taubat kami semua pagi ini. Semuanya kita bertaubat. Biar sial kita berubah jadi berkat. Biar doa yang tertunda segera terijabah. Biar anak yang durhaka segera dapat hidayah. Biar Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup satu kali saja. Dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya yang terakhir, jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah beramal yang terindah untuk arwah orang tua. Mimpi besok panen padi, kalau hari ini yang ditanam rumput dilalang saja. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal buat arwah kita tidak pernah beramal dulu buat arwah orang tua kita. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, jangan lupakan nasib orang tuamu, keluarga yang sudah wafat. Nabi kasih bocoran, man mayyit fil qabri fal ghaniyul mutalawwi. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis manggil-manggil nama kita yang hidup yang ditinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu amal kebaikan. Tapi sayang, orang yang mati tidak bisa lagi menambah kebaikan mereka sendiri. Karena yang mati terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati itu masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Pasti kiamat ini nungguin kiriman amal kebaikan dari kita, keluarga yang ditinggalkan mereka. Itu sebabnya Nabi berpesan, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah buat keluarga kalian yang sudah mati. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan urutan sedekah yang pertama bukan ngasih anak yatim, bukan ngasih fakir miskin, bukan Al-Baqarah setelah ini ayat 215. Urutan sedekah yang pertama kasih dulu orang tuamu. Urutan kedua baru kerabatmu. Urutan ketiga sedekahmu kasih anak yatim. Urutan keempat fakir miskin. Kelima itu fakir. Urutan pertama orang tua. Ada berapa orang tua kita? Kata Nabi, ada 3. Satu ayah ibu yang melahirkan kita, 2 ayah ibu yang menikahkan kita dengan anaknya mertua kita, 3 ayah ibu yang mendidik kita, guru-guru kita. Mereka sama seperti orang tua kita. Bapak Ibu, kalau dulu kita sering meminta, hari ini jadi anak yang memberi. Kalau dulu kita sering bikin mereka murka, hari ini jadi doa mereka. Kalau dulu kita sering bikin mereka menangis, hari ini bikin mereka senyum selama-lamanya. Bagaimana cara menghapuskan dosa masa lalu kepada orang tuamu? Amalkan ayat Allah ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hanya dengan kebaikan menghapus keburukan. Ustaz, ada kebaikan. Kalau kita lakukan bisa membuat orang tua kita dalam kubur kembali senang, ridho, bangga balikan kita. Ada. Amalkan hadis ini. Inna mimma yahqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak bakal putus sampai kiamat. Pahalanya terus mengalir, membahagiakan si mayit-mayit dalam kuburnya. Sampai kiamat Nabi pastikan mayit kita bahagia. Amalan itu salah satunya Nabi bocorkan dia kita amalkan. Apa amalannya? Wa mushafan wa rasahu. Kata Nabi, wakaf-wakaf Quran yang kau bagi-bagikan. Satu Quran ini isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i 1.027.000 huruf. Janji Nabi, satu hurufnya saja 10 pahala akan diberikan. Kali-kali 1.027.000 huruf. Ratusan juta setiap detik dan menit akan jadi pahala bagi kita yang berwakaf.
akan jadi hidayah bagi keluarga yang hidup, akan jadi ampunan buat Allah yang akan kita hadiahkan pahala wafat kita. Bapak Ibu, saya panggilkan kembali komunitas Riau Indonesia Mengaji. Saya mohon ini sudah di ujung acara, kita tuntaskan sampai selesai. Ustaz, kami mau sholat isya. Itu pasti yang baru beramal. Waktu sholat itu ada 3. Waktu pertama mulai terbit matahari sampai jam 8. Kalau Bapak Ibu tidak sempat, ambil waktu yang kedua dari jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10. Masih tidak sempat, ambil waktu yang terakhir dari jam 10 yang penting belum masuk waktu zuhur. Mayoritas ulama sepakat waktu sholat duha yang paling afdal bukan di awal, bukan di tengah, tapi ambil yang di ujung. Jadi tuntas kali majelis ibu, jangan kita lupa waktu keluar dari majelis ibu belum selesai langsung sholat sunat. Pertanyaannya, berapa rakaat yang kita sholat? 2, 4. Tapi 10 rakaat yang sholat sunat salah dengan yang namanya yang tak sholat. Karena satu kali duduk di majelis ibu, dapat daripada 10 rakaat sholat sunat. Sholat sunat yang paling dahsyat setelah wajib tahajud. Jadi dia sholat tahajud 10 rakaat salah dengan yang tak sholat, tapi konsen di majelis ibu. Kita membahas waktu itu dan sudah berapa betul? Maka kalau lagi di majelis itu jangan dikirim sunnah-sunnah yang lain. Seorang yang berilmu lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Betul? Kita tuntaskan dulu majelis ini. Ini bukan majelis ilmu, ini sudah dirangkai majelis Jumat. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka. Bapak Ibu, mereka mencari orang-orang baik di antara kita yang mau diajak dalam kebaikan. Saran saya ikuti program gerakan wakaf ini. Dan kabar baiknya mereka tak memaksa. Kalau belum ada uang sekarang nabung mikir. Kalau tak sanggup wakaf yang besar, wakaf yang kecil, saran saya hadiahkan pahala wakaf Quran buat anak adik ibu, buat tuamu, guru, suamimu, istrimu, anak, semua yang wafat. Mereka lebih membutuhkan ketimbang kita. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Ya Allah, aku titipkan wakaf Quran untuk menghapus semua kedurhakaanku, untuk ayah ibuku, ya Allah, berkah rumah tanggaku, rezeki anak cucuku, wafatkan aku bersama khatimah tutup dengan Al-Fatihah. Ini cara paling tepat membuat orang tua kembali ridho dengan kita, walaupun dari dalam tubuhnya. Kalau orang tua ridho, selamat namanya Allah ridho. Bapak Ibu, kalau orang tua sudah senyum, satu senyum orang tua 1000 berkah hadir dalam hidup kita. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Paling tidak kita berwakaf hari ini, kita menyiapkan satu akhirat sebelum ajal menjemput kita. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jangan ketika hujan sibuk dari payung. Bapak Ibu, siapapun nanti yang angkat tangan ikut gerakan wakaf ini bukan karena saya. Saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan berarti sudah dipilih Allah. Yang mengangkat tangan berarti sudah menyempurnakan baktinya buat orang tuanya. Jangan takut-takut nanti angkat tangan dibilang riak dan sombong. Di dalam Quran kita sudah sering melupakan. Teori sedekah itu sebenarnya ada 2. Salah satunya wa'ala niatan. Sedekah itu boleh terang-terangan, Pak. Boleh dilelang, boleh dipublikasikan, dan dikembangkan boleh. Selama menyambut kebaikan untuk umat yang banyak. Fastabiqul khairat. Allah dulu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti jadilah yang pertama, jangan yang terakhir. Kalau kita jadi yang pertama, ada yang ikut setelah kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu, mereka tidak maksa. Kalau nggak sanggup sekarang nabung, cukup angkat tangan. Ya, Ustaz, saya nitip 10 Quran, 15, 20, 30, 40, berapapun kesanggupanmu. Nanti ada tim mereka yang berdiri cuma mencatat, lalu menitipkan nomor rekening yayasan. Bawa pulang dulu rekeningnya, nabung, mikir. Ada waktu besok, lusa. Sampai 1 minggu setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang siap engkau wakafkan, engkau hadiahkan buat arwah ayah ibu. Bapak Ibu, ini cara paling cepat menjemput ridho dari Allah lewat wakaf Quran, hadiahkan buat orang tua. Kalau orang tua masih hidup, niatkan ya Allah dalam wakaf Quran, angkat penyakit orang tua, wafatkan usul khatimah. Resep dokter sering disebut, resep sehat dari Nabi, kenapa enggak disebut? Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Kita berikan kesempatan dulu, silakan. Baik, Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini, seperti di masjid-masjid sebelumnya,
Bapak Ibu yang ikut berwakaf, kita titipkan dua kenang-kenangan dan jasa. Yang pertama, kita berikan satu sertifikat. Sertifikat ini belum berarti insya Allah membuktikan Bapak Ibu pernah berjuang bersama kami dalam gerakan wakaf Al-Quran untuk negeri ini. Di dalam sertifikat ini ada 3 banyak buku. Yang pertama, ada audiobook sejarah tentang Rasulullah. Yang kedua, ada video perjalanan sholat Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada audiobook bimbingan untuk muslimah. Yang kedua, kita titipkan satu mushaf Quran. Quran ini yang kita kumpulkan, dan Quran ini juga nanti akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Al-Quran. Bapak Ibu, satu mushaf ini nilai wakafnya di angka 100.000 rupiah. Nah, nilai wakafnya satu mushaf ini 100.000 rupiah. Jadi pagi hari ini insya Allah kita akan mengajak Bapak Ibu untuk berjuang bersama Quran. Kita mulai dulu nanti dari angka yang paling tinggi sampai nanti angka yang paling kecil. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang yang Allah pilih, yang Allah gerakkan hatinya, ingin mengorbankan sebagian rezekinya, hartanya untuk mewakafkan Al-Quran di angka 30 Al-Quran pertama atau senilai 3 juta rupiah. Bismillah. Siapakah orang pertama yang Allah pilih di angka 30 Al-Quran? Bismillah. Siapakah orang pertama yang Allah pilih? Allah gerakkan hatinya, silakan angkat. Bismillah. Ya Bapak Ibu, tidak perlu banyak perkataan, namun ada waktu 1 minggu. Selama adanya pasti ada. Ada kemarin anak remaja, saya ada muhasabah gimana nih? Lalu dia katakan, Ustaz, saya banyak dosa dan ini dosa ini. Bismillah, saya nekat 30 Quran. Mobil bisa saya beli, motor bisa saya beli, buat orang tua saya akan berjuang dari mati. Dicatat sama anak itu, dititip nomor rekeningnya ya Pak. Tidak menunggu 1 minggu loh Pak. Selama ada jalan malamnya dia pulang, dia kumpul rekening itu kan infonya supaya dia share di grup WA. Teman-teman, kemarin malam mingguan terakhir pacar 1 juta bisa ya. Masa 100.000 satu Quran buat orang tua kita itu. Teman-teman, ayo dong ikut saya loh, gerakan wakaf Qurannya bagus loh, mewah, eksklusif, kertasnya anti rakyat, anti pasal. Kenapa dibikin mewah, biar tahan lama, ketika dibagikan dan dimakan rakyat, tidak usah pahalanya mengalir lama. Ada terjemahan, ada tanda tadi. Teman-temannya langsung merespon, ya, aku jadi saksi ya, buat apa ayat, aku 2 ya, aku 3, aku 5, aku 4, aku 7. Hanya dalam waktu 1 malam. Dia jadi astrofida yang teman-teman, niat 30, umur 80. Pulang dari sini. Amalkan ayatku, aku ahli mengalah, dan dari ini selamatkan keluarga dari api neraka. Semua orang mukmin dan muslim itu keluarga kita. Pulang dari sini ada temanmu, ada teman kantor, ada teman sini pengajian, ada patungan. 30 Quran, ada pasangan 15-15. Dari orang 3, dari 10. Dari orang 10 di luar sana masing-masing 3 Quran. Yang masing-masing 3 pulang ke rumah, suami satu istri dan anak satu. Selama ada niat pasti ada jalan terbentak. Apapun yang menempel dengan Quran pasti berkah. Apapun yang dihadirkan oleh orang tua pasti bahagia. Kita mulai dengan hari ini. Mantapkan ya. Bismillah. 30 Quran yang pertama. Adakah yang berani mencatatkan dalam sejarah hidupnya, berjuang atas nama ibunya, angkat tangannya. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Bismillah. Jangan kalah dengan masjid-masjid lain. Adakah yang siap? Nabung, nyicil, nggak perlu sekaligus. Cara paling cepat membuat doa yang tertunda lewat kebaikanmu, jadikan perantunya, apalagi atas nama ahlimu. Masih ingat cerita Nabi 3 pemuda yang terjebak dalam gua, kenapa pintu gua cepat terbuka, doanya seperti ijabah. Mereka menyebut kebaikan mereka sebelumnya, salah satunya atas nama orang tua. Ada yang siap? 30 Quran yang pertama. Angkat tangannya. Ada? Ulang dan ajak teman dan keluarga. Kalau tidak ada, jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan kita sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Harta kita bukan yang disimpan. Sebanyak apapun tersimpan, besok pasti hanya jadi warisan dan rebutan. Harta yang sebenarnya yang dititipkan di dalam Tuhan. Ada yang siap? 30 Quran. Kalau tidak ada, saya mundur. 5, 4, 3, 2, 1.
30 terasa berat saya turunkan kesempatan kedua. Namun izin 30 hari. Bismillah. 20 Quran atas nama ayah ibunya katakan. Niatkan anak jadi berkah, anak jadi saleh. Adakah yang siap? 20 Quran yang pertama. Adakah yang berani? Tadi malam terkumpul hampir 300 Quran. Ayo nabung izin. Adakah yang siap? 20 Quran. Masya Allah. Berikan itu. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan, hari ini yang berbakar kita doakan dan kita perkenalkan. Biar suaranya membakar semangat yang lain yang mendengarkan. Assalamualaikum. 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 Suami istri janjian. Allah sayang dengan abang. Bersyukur punya istri yang soleha. Maksudnya tidak mau sendirian, kepengen ngajak suami. Suami saya aja, Masya Allah. Masuk surga, ini punya istri yang bukan suami saya aja yang joget. Ngantarin suaminya ke neraka. Ini baru hebat. Abang nama siapa? Istri nama siapa? Julian. Kenapa saya minta sebutkan nama? Apapun yang ditempel dalam kebaikan menambah keberkahan bagi namanya. Kenapa saya minta angkat tangan dalam kebaikan? Mustahil Allah. Maka Nabi-Nya akan berbicara menjadi saksi meringankan kita. Berat Allah memilih abang dan istri. Allah yang memilih. Dipilih Prabowo senang apalagi memilih abang. Berapa Quran? Ya, dititipkan di jalan Allah. Berapa Quran insyaAllah? Berapa? 20. Nabung patungan suami 10, istri 10. Niatkan buat orang tua, niatkan mertua, niatkan berkarumah tangga. Niatkan buat siapa? Apakah masih hidup? Satu rupiah belum ada yang ditransfer, belum meresmi yayasan mereka. Tapi begitu diniatkan di Allah, dititipkan Quran atas nama Allah ayat itu dan itu juga dari Allah. Itu sudah ditransfer Allah ke rekening mereka. Hari ini kita menangis berpikir arwah kita senyum, mereka membantu ridho dan itu akan jadi awal keberkahan hidup kita. Tinggal tambahkan Allah menghadiahkan buat arwah ayat ibu, buat uang yang hidup menjadi ampunan, yang wafat jadi ampunan, yang hidup jadi berkah. Kita bersama tangga berkreasi anak berbakti tutup dengan Al-Fatihah. Buat apa harta berjumpa anak dari jadi soleh dan soleha? Kemudian kalau kita punya harta, selama anak kita soleh, dia akan jadi harta tidak segera dunia akhirat kita. 20 Quran yang kedua. Nabung, izin, 20 hari istirahat. 20 Quran yang kedua. Adakah yang siap? Saya yakin di depan saya ada orang-orang pemberani, insyaAllah. Angkat tangannya. 20 Quran yang selanjutnya. Kalau tidak ada, saya termundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir, nabung, mikir, yang belum hari ini. Kalau ngasih seluruh ayat kepada anjing berujung surga dan ampunan, apalagi ngasih Quran buat orang tua, berkah insyaallah. Yang terakhir nabung, bismillah, mata kalian, jemput berkah. 10 Quran. Nabung itu nanti buktikan setelah ini. Tambah niat yang banyak, niat apapun untuk dengan Al-Fatihah cepat doa dijawab. Nama siapa? Mahmudi. Allah sayang dengan Abang Mahmudi. Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Orang tua. Kalau sudah ngomongin orang tua dia saja berkah. Tinggal tambah hanya duniawi tutup dengan Al-Fatihah. Saya dibawa mereka ke Riau. Kotanya Kuanti. Di depan saya ada anak muda, ada ustaz pimpinan pondok pesantren. 12 tahun menikah tak punya keturunan. Ratusan juta hadis berobat dengan Johor Malaka sia-sia. Ada acara begini, dia katakan saya titip 30 Quran sama ibu. Dia tuliskan hajatnya, ya Allah hadirkan keturunan dalam rumah tangga Al-Fatihah. 2 bulan berikutnya istrinya hamil. Gantungkan hajatmu yang tertunda lewat wafat Tuhan atas nama tanggal Rasul. 10 Quran yang kedua. Berikan mikrofon. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah. Nama siapa? Allah sayang dengan Abang Nuri. Berapa Quran? 10. Niatkan buat siapa? 2 orang tua. Tutup dengan Al-Fatihah. Tambahkan yang lain. 10 Quran yang ketiga. Kita kasihnya dulu pada di depan. Jadi kalau 10 orang ada 100 orang ada yang kita bagikan. Namun dikir. Nama siapa? Agung Kurniawan. Berapa Quran? 10. Niatkan. 2 orang tua. Berkah. Asli berkah. Tambahkan yang lain. Berkah makannya rezeki anak cucu berbakti tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang keempat. Kita kasih. Nama siapa? Nama siapa?
Andi. Berapa Quran? Niatkan untuk siapa? Orang tua, guru. Hari ini kita menangis sedikit awal kita begini. Hari ini kita berwakaf untuk orang-orang yang anak puji orang-orang. Apakah yang duniawi tutup dengan Al-Fatihah? 10 Quran yang berikutnya kita belakang. Namun nyicil, namun hari ini bismillah. Nama siapa? Saya terharu abang yang paling dahsyat dari menangis. Seperti pasti Allah, saya terharu dari abang menangis. Berapa Quran? Belum. Niatnya buat siapa? Apakah masih itu? Masih. Yang saya jawab dalam Al-Quran itu asalnya orang tua musuh hati makan berkait rezeki itu adalah bisa menghajikan dan mengumpulkan mereka berkait keluarga itu dengan Al-Fatihah. Kita akan berbahas 10 Quran yang berikutnya. Namun ini nama siapa? Husnani. Berapa Quran? 10. Yang nama siapa? Tuhan luar biasa penuh. Tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang berikutnya nama siapa? Ibu Diani. Niatkan buat siapa? Untuk orang tua. Innamal a'mal binniyat. Kenapa saya tanya niat? Karena ini segala perbuatan tergantung niat. 10 Quran yang berikutnya. 10 Quran yang selanjutnya itu juga sedikit lagi. Nama siapa angkat tangan? Adakah yang siap? 10 Quran yang selanjutnya. Kalau tidak ada saya mengodus 5, 4, 3. Masya Allah detik-detik terakhir Allah saya. Nabung nyicil, minta berkasi. Cara merubah takdir dengan sedekah. Sedekah itu kan membuka berkah. Diberikan Quran isinya semua berkah. Dihadiahkan atas orang tua bukankah berbakti itu kunci membuka berkah. Nama siapa? Nama Budiani. Allah memilih apa? Berapa Quran? Dia dan buat siapa? Ibu, kita lebih banyak minta dari mereka daripada memberi. Lebih banyak mengorbankan daripada berkorban. Hari ini coba rumah haluan. Jadilah anak yang berkorban buat orang tua. Jadilah anak yang memberi. Biar hidup kita diberkahi. Coba Bapak saya, orang tua dan Allah. Hari ini kita bahagiakan Allah. Besok anak itu bahagiakan Allah. Ini akan jadi kebahagiaan karena nanti sampai kiamat tidak putus pahala. Bahagia berjalan. Ibu saya masih Mudah-mudahan Allah akan penyakit panjangkan umur usul Fatimah berkah anak-anak dan juga tutup dengan Al-Fatihah. Tutup dengan Al-Fatihah. Masya Allah. 10 Quran yang berikutnya. Nama ada yang lagi 10 Quran selanjutnya. Kalau tidak ada saya kemudian 5, 4, 3, 2, 1 yang terakhir 10 pun masih berat. Tidak harus sekarang nabung nyicil. Biaya rokok lebih mahal. 5 Quran. Anak muda hebat kamu. Assalamualaikum. Nama siapa saya? Kamu hebat. Abang saya dengan kamu. Berapa Quran? Niat yang buat siapa? Kamu sudah menikah? Apakah niat? Ya Allah lewat berapa Quran atas nama hanya ibu sebagai bentuk waktiku hadirkan jodoh yang soleha berkah rezekiku berkah hidupnya di satu bentuk dan Al-Fatihah. Cepat nanti cetak undangan selain. 5 Quran yang kedua. Di belakang. Nabung itu. Kalau di luar negeri mungkin urusan IKN, sekarang urusan juga buat orang tua. Nama siapa? Ini. Berapa Quran? Dibayarkan buat siapa? Orang tua. Tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang ketiga. Sebenarnya nama siapa? Budiani. Berapa Quran? 5. Niatkan buat siapa? Kedua orang tua. Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya 5 Quran yang keempat di belakang. Merah. Nama siapa? Berapa Quran? Niatkan siapa? Ibu dan bapak. Ibu pasti hidup dan bapak sudah meninggal. Yang bapak jadi ampunan dan hidup jadi berkah. Rumah tangga berkah anak cucu berbakti bersama Fatimah dan kemudian Quran yang diwakafkan untuk Quran kita dibagikan ke pondok pesantren kita hidup di rumah dibaca saja pahalanya masuk dari adat kita. Kita tidak bisa menghafal Quran lewat menghafal Quran kita mencetak menghafal Quran pahalanya sama. Ini kerja pakai otak, tidak pakai otot. Berikutnya orang hebat selanjutnya nama siapa? Allah memilih abang berapa Quran? Niat dan buat siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang selanjutnya, Masya Allah.
Kalau ada 10 orang saja, 5, ada kekuatan 50 Quran akan kita dapat. Nama siapa? Zaitun. Berapa Quran? 5. Niatkan. Untuk kedua hamba dan kedua hamba. Allah itu benar apa ya. Hari ini kita menangis sedikit orang tua sedih. Satu sedih mereka 1000 berkah, ada 2 3. 5 Quran yang selanjutnya. Masya Allah, Masya Allah. Abang kita, nama siapa? Berapa Quran? Niatkan. Untuk orang tua. Tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran yang selanjutnya, sedikit lagi. 5 Quran yang berikutnya. Ada lagi siap? Kalau tidak ada sesi mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup dengan berdoa. Ikut hikmat. Masya Allah, berikan mikrofon. Allah banyak dengan apa berapa Quran? 5. Ini yang siapa? 2. Tutup dengan Al-Fatihah. Masih ada lagi 5 Quran berikutnya. Masya Allah. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, tolong bantu kami, bantu Majelis Ulama Indonesia, tolong minuman ini jangan lagi dibeli, jangan lagi dijual, jangan diizinkan masuk di setiap masjid kita. Ini minuman milik perusahaan Yahudi yang kemarin demo air bor. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Masjid kita, majelis taklim kita. Menangis Rasulullah lihat kebodohan kita. Yang ceramah ustaz kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Oh Yahudi yang ambil manfaat. Lalu dia pasti membunuh saudara kita. Berarti kita ikut andil dalam kejahatan mereka. Itu sebabnya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Paling tidak saya ceramah keliling Indonesia, saya nggak minum minuman Yahudi, saya minum air saya sendiri. Dan air ini saya otakkan kurang di setiap mata airnya. Air ini titisan Zam-Zam, untungnya kami kirim buat Palestina. Dan air ini sudah mengalahkan semua air yang ada di Indonesia. Kami sudah kalahkan 40 merek termasuk air tanah. Kenapa? Karena dulunya Zam-Zam. Nanti setelah ini setengah menit saya tunjukkan dahsyatnya air Najwa. Sebelum kita tutup dengan doa, silakan. Nama siapa? Nama siapa? Nama. Berapa Quran? Niatkan buat siapa? Tutup dengan Al-Fatihah. 5 Quran selanjutnya masih ada lagi. Kalau tidak ada, 1 menit dia dulu ke depan, kita akan demokan. Ini masih disegel ya Pak? Masih disegel. Ini air yang putih. Jangan lagi putih. Silakan beli air-air lain milik orang Muslim. Masih banyak kan? Ada air santri, ada air kursi. Selama milik Muslim, silakan. Kalau ada Muslim kaya, akan yang aman, sedekahnya meningkat, silakan namanya di mana-mana. Bapak Ibu lihat ke depan. Untuk sehat dengan sibuk jaga makan. Yang paling penting jaga minum. Tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Coba lihat. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduknya jangan pakai sendok besi, besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik airnya berubah dari bening malah jadi kuning. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut yang kotor. Lihat baik-baik airnya kuning, tadinya bening padahal. Sekarang kita tes dengan ajwa, ajaib water. Air titisan Zam-Zam, air berkibar dengan Zam-Zam, air yang dikatakan Quran. Tapi kan tadi pesan saya, apapun yang ditempel dengan Quran ada keajaiban dan keberkahan. Di Jepang pernah diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur. Di Jepang diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan Quran, kristal airnya indah dan menawan. Makanya orang-orang zaman dulu ngajari kalau di masjid ada yang salawatan, zikir, doa, buka penutup air. Biar energi positif masuk ke air, minum ada keberkahan. Jangan lihat ke depan. Ajwa membersihkan semua kotoran dalam perut yang suka merokok, nikotinnya hilang. Apapun racun-racunnya dibersihkan. Jangan racun sehingga hilang, karena ada Quran yang dipatahkan. Bismillah. Dan ajwa lebih membersihkan perut yang kotor. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan yang terakhir. Semua merek sudah kami kalahkan Pak. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, semuanya. Air tangan saja kami kalahkan. Semua dengan ajwa, setelah kami adil cuma 1 jenis minuman, namanya Milagros.
berupa milagro, hanya ini yang sama kuat dengan ajwa. Dan harga milagro malah 2 kali lipat lebih mahal dari ajwa. Padahal botolnya tipis, botol ajwa paling tebal dari semua botol. Ada unsur zam-zam, Quran, dan unsur politik. Sekarang lihat, ajwa antioksidannya tinggi yang membersihkan kimia pengawet yang menempel pada semua makanan. Hati-hati, 80% makanan di luar mengandung zat racun. Adik saya meninggal dunia masih muda kena kanker payudara. Kenapa suka makan mie instan? Sekarang lihat, minuman sebelahnya. Tidak ada antioksidan, air biasa. Tidak bisa memiliki kekuatan menghilangkan kimia pengawet formalin yang menempel pada semua makanan. Kita akan menunjukkan berwarna biru. Ini baru 130 bumbu yang belum terkali dimakan. Itu lagi kimia yang pengawet dan formalinnya. Dan itu pasti jadi kanker mematikannya. Tapi kalau minumannya ajwa apalagi kanker, pastinya tidak salah. Jangan racun, dia bisa hilang. Terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah ajwanya ada 2, nanti niatkan. Niatkan beli ajwa dapat berkat dasar, titik buat Palestina dapat berkat Quran. Setiap botol yang dibeli membantu Palestina. Setiap botol yang kita beli menghapus botol Yahudi yang boleh kita beli. Kita beli minuman Yahudi, nama kita tercatat dalam Israel. Catatan jelek bisa dihapus dengan kebaikan. Dapatkan di luar, insya Allah jadi berkah. Kita tutup dengan berdoa. Semuanya ikuti saya. Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak sanggup wakaf 5, turunkan di wakaf 4. Kamu mereka sebaik. Tidak sanggup 3 bulan, tidak sanggup 2 bulan, tidak sanggup baru 1. Jangan sampai 3. Tidak perlu banyak sekarang, karena aku mengikut sampai 3. 3 sudah di depan mata, jangan disia-siakan. Walaupun 1 bulan tanda cinta. Ya Allah, mengucapkan 1 bulan jihad atas nama ibuku berkah hidup dan kuasa. Ada perubahan dalam hidup kita. Terima kasih. Allah mengamalkan Al-Quran agar kita bisa bersalaman. Aku bisa berdoakan. Jadi salam untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.